Pria bernama Yongwon ini adalah seorang putra tunggal dari pemilik perusahaan besar di Korea Selatan. Meski ayahnya ingin putranya mengikuti jejaknya, akan tetapi Yongwon tertarik di dunia musik. Alhasil, ia memilih untuk menentukan hidupnya sendiri dan pergi ke Tokyo, Jepang dan bekerja sebagai sales produk makanan yang berasal dari ginseng. Suatu ketika, ia dipanggil oleh atasannya untuk membahas kontrak kerja yang tidak diperpanjang lagi karena perusahaannya mengalami masalah. Sepulangnya, Yongwon pergi ke apartemen kekasihnya dengan maksud untuk menghibur diri karena masalah yang menimpanya. Namun ternyata ia mendapat kejutan yang mana ternyata kekasihnya sedang bersama pria lain yang lebih mapan darinya. Setelah kejadian hari itu, Yongwon merasa sangat tertekan dan di saat itu ia menghubungi ibunya. Namun saat ia akan berbicara dengan sang ayah masih enggan untuk menyapanya. Akan tetapi sang ibu memberitahunya bahwa mereka masih selalu menunggu kedatangannya dan juga mengatakan bahwa perusahaan ayahnya kini akan mencari pemimpin baru. Yongwon berkata bahwa ia masih belum siap untuk menggantikan itu semua. Kini Yongwon tidak tahu lagi dengan jalan hidupnya. Namun dengan dukungan keluarga dan teman-teman, ia berusaha untuk bangkit dan mengatasi masalahnya. Keesokan harinya di Okinawa, Yongwon sedang berbicara dengan teman lamanya. Namun percakapan mereka tidak berjalan lancar. Teman lamanya memberitahu bahwa perusahaannya bangkrut karena ketahuan menggunakan ginseng palsu dan ia melarang Yongwon untuk kembali ke Tokyo dan harus menetap di Okinawa sementara waktu. Yongwon kini stres dengan keadaannya sekarang dan ia masih memikirkan kekasihnya sehingga membuat ia ngomel dengan menggunakan bahasa Korea yang tidak jelas. Dari kejauhan terdapat pasangan suami istri bernama Sayuri dan Kawamoto yang sedang menyaksikan tingkah aneh Yongwon. Mereka akhirnya menghampiri Yongwon dan mengajaknya ke sebuah restoran. Pasangan suami istri itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yongwon lalu menceritakan kejadian yang ia alami. Akhirnya pasangan suami istri itu merasa iba dan ingin membantunya. Kebetulan mereka mempunyai tempat kursus bahasa asing dan guru yang mengajar di tempatnya berhenti karena alasan yang tidak jelas. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dibuat pasangan suami istri untuk menjadi guru bahasa di tempat kursus mereka. Keesokan harinya Yongwon terkejut saat diingatkan dengan kesepakatan yang mereka buat. Bagaimana bisa? Jadi sebelumnya Yongwon berkali-kali menolak karena menjadi guru bukanlah basicnya. Namun karena ia tidak punya pekerjaan lagi dan ditambah tempat kursus itu terancam bubar jika tidak ada gurunya, akhirnya Yongwon menyetujuinya. Yongwon memulai karir barunya dengan menjadi guru bahasa Korea di tempat kursus itu. Ia masih terlihat gugup saat mengajar karena ini kali pertamanya ia menjadi guru, yang dimana juga terdapat seorang siswi yang menatapnya dengan tatapan yang tajam. Siswi itu bernama Sakura. Ia memiliki wajah yang cantik dan selalu rajin belajar bahasa Korea karena tuntutan pekerjaan sebagai pemandu bahasa asing yang harus fasih berbahasa Korea saat melamar pekerjaan. Semua itu ia lakukan demi putranya. Setiap pagi sebelum bekerja, Sakura selalu mengantar putranya terlebih dahulu untuk ke sekolah. Baginya putranya adalah semangat dalam menjalani hidup. Di perjalanan menuju kantor, ia masih belajar bahasa Korea hingga orang sekitarnya memperhatikannya. 여보세요. 저는 야마다라고 하는데요. Sementara Yongwon saat ini sudah terbiasa mengajar di kelas, meski ia masih terlihat sedikit gugup dan bahkan para murid-muridnya tidak memperhatikannya. Sakura mencatat dan berusaha memahaminya. Setidaknya ada satu murid yang niat untuk belajar dengan dirinya. Suatu ketika Sakura sedikit bingung karena diminta untuk menerjemahkan email dari perusahaan travel. Dan ia berusaha untuk menerjemahkan itu semua, akan tetapi tidak berhasil. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Yongwon. Tak hanya itu, ia meminta menambah kelas tambahan agar bisa cepat berbicara bahasa Korea.
dan ia juga bersedia membayar Yongwon dengan gajian makan siang. Yongwon merasa senang dengan kesempatan ini, tidak hanya untuk membantunya, akan tetapi ia ingin mendekatinya. Ia selalu memperhatikan penampilannya saat akan bertemu dengan Sakura. Mereka mulai berlatih berbicara langsung menggunakan bahasa Korea di depan turis, dan Yongwon selalu mengoreksi kata-kata yang salah yang diucapkan oleh Sakura. Mereka berdua semakin dekat saat mereka makan siang bersama. Setelah makan siang, mereka berdua pergi ke pasar. Tanpa disadari, Yongwon dan Sakura memilih kaos yang sama bergambar kelinci yang comel. Yongwon pun membayar kaos itu dengan harapan bisa memakai baju yang sama. Namun sebelum ia memberi baju itu, Sakura harus buru-buru pulang karena anaknya belum pulang. Yongwon menawarkan diri untuk membantu mencari anaknya. Mereka mencari-cari hingga akhirnya putra Sakura ditemukan oleh Yongwon. Sakura sangat berterima kasih kepada Yongwon. Saat mengantar ke halte bus, Sakura menceritakan ayah dari anaknya, yang mana dulu saat ia hamil di usia 20 tahun, kekasihnya meninggalkannya, dan Sakura bertekad untuk membesarkan anaknya sendirian. Keesokannya di tempat kursus, semua siswa sudah terlihat perkembangannya dengan pembelajaran yang unik, dan Sakura adalah siswa yang paling cepat perkembangannya. Bahkan Yongwon masih menjadi guru pribadinya. Kedekatan mereka berdua kini juga sudah membuat anak Sakura semakin dekat. Mereka belajar dengan bermain bersama seperti keluarga yang berbahagia. Namun saat Yongwon berada di rumahnya, ia mendapat panggilan dari ibunya untuk segera kembali ke Korea. Ibunya meminta bantuan untuk membahas pekerjaan dengan sang ayah. Namun alasan yang sebenarnya adalah sang ayah sedang sakit dan harus segera dioperasi. Yongwon yang sebelumnya menolak untuk pulang kini harus memutuskan apakah ia akan tetap tinggal bersama dengan Sakura atau kembali ke Korea. Namun masalah lain muncul kembali saat perusahaan mengatur jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan minggu depan. Sakura yang belum mahir berbahasa Korea mau tidak mau harus ikut dalam pertemuan itu. Yongwon bersama dengan Kawamoto dan Sayuri tampak merasa bersalah karena tidak bisa membantunya. Namun untungnya tiba saja orang langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus untuk membantu Sakura di pertemuan nanti. Dan dengan alat itu Sakura bisa mengikuti pertemuan dengan lancar. Yongwon mendengar pembicaraan di pertemuan itu dan memutuskan untuk membantu Sakura dengan memberi jawaban. Dan benar saja, cara itu berhasil dan membuat pimpinan perusahaan terkesan dengan pengucapan bahasa Korea yang diucapkan oleh Sakura. Dan Sakura diminta untuk menemani pimpinannya untuk berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa saja. Namun suatu ketika pemimpin itu mengatakan bahwa Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Ia bahkan mengajak Sakura untuk berkencan. Yongwon yang mendengar itu menyadari bahaya dengan keadaan Sakura. Ia mencoba untuk menahan Sakura agar tidak pergi bersama pimpinan itu. Pimpinan itu kemudian mengajak Sakura untuk kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Setelah berhasil mengajak Sakura masuk ke dalam hotel, pimpinan itu menunjukkan sisi gelapnya. Dengan polosnya Sakura masuk ke dalam kamar. Sakura yang ketakutan berusaha melawan. Yongwon yang sebenarnya menahan rasa cemburunya sejak awal langsung menghampiri Sakura. Dan saat ia sudah menemukan kamarnya, Yongwon mengalihkan perhatian pimpinan itu dengan aksinya. Dan akhirnya mereka berhasil selamat dari situasi itu. Keesokannya Sakura ditemui oleh atasan yang sebenarnya, yang mana meminta Sakura untuk membujuk pimpinan itu untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Kini Sakura ditetapkan sebagai pegawai tetap, dan pada saat itu mereka melakukan pesta kecil-kecilan. Yongwon kemudian mengantar Sakura pulang dan mengkode tentang perasaannya dan menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi setelah Sakura mendapat status pegawai tetap. Sakura tersenyum dan mengiyakannya. Namun saat mereka akan berciuman, nenek Sakura tiba-tiba muncul, yang mana neneknya memberitahu bahwa Sayuti alias ayah dari anak-anaknya datang mencarinya. Sayuti langsung sujud dan minta maaf kepada Sakura dan langsung memeluknya dengan erat. Hal itu membuat Sakura terharu
dan merasa lega karena permasalahan keluarganya akhirnya bisa diselesaikan. Sedangkan Yongwon berdiam diri dengan perasaan sedih dan pergi dari sana. Dan diketahui Sayuti meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, karena ia dulu tidak mau membebani keluarganya termasuk Sakura. Namun setelah Sayuti kembali, sangat kecil kemungkinan bahwa Yongwon bisa memiliki hati Sakura. Dan bagaimanapun Sayuti adalah ayah dari anak Sakura dan hubungan mereka pasti segera membaik. Di tengah-tengah itu ibu Yongwon menelpon dan beritahu bahwa ayahnya dalam kondisi kritis. Yongwon yang mendengar hal itu langsung pulang ke Korea. Setelah tiba di Korea, Yongwon sedih melihat kondisi sang ayah. Terlihat ayahnya tidak mau melihat Yongwon khawatir dengan kondisi kesehatannya, sehingga ia melarang sang ibu menceritakan kondisi ayahnya yang sebenarnya. Yongwon di sini mulai sadar dengan pilihan hidupnya. Ia tidak ingin sengaja memilih jalan hidupnya sendirian. Melihat fotonya bersama dengan sang ayah, hatinya mulai luluh. Ia yang awalnya tidak mau sama sekali terjun di perusahaan sang ayah, kini ingin membantu mengembangkan perusahaan itu. 3 tahun kemudian, saat Yongwon menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Sakura. Nampaknya Sakura telah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka berlanjut dengan obrolan berdua. Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Yongwon kemudian bertanya tentang anak Sakura, dan baru diketahui bahwa ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan suaminya. Anaknya pun tidak bisa menerima sang ayah kembali. Hal ini tentu saja menjadi kode bahwa Sakura menyukai Yongwon, dan tidak disengaja stiker pemberian Yongwon pun tiba-tiba terjatuh ke lantai. Itu mengingatkan mereka tentang kenangan manis di Okinawa. Film berakhir dengan senyuman manis dari mereka berdua.